Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada waktu itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, Akulah Dia. juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang saudara cari? dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. lalu Yesus menyambung, Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi. Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang Kau berikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun yang Kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihulusnya pedang itu dan diaitkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Markus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Sarukanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku? maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas
pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu ke dalam imam agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu. Lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. kata Petrus, sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada imam agung? Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa kau menampar aku? kemudian Yohanes mengirim Yesus kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Kau kan juga seorang dari muridnya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. kata seorang hamba imam agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu jago berkokok. Yesus dikirim dari istana Kayafas ke balai pengadilan. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis.
tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? lalu Pilatus berkata, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan?" kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menjawab, Benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang ciptakan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata,